dari ayat tadi juga ada yang perlu dilanjutkan, dan kemudian apakah rezeki kita diam saja sudah sesuatu hal yang benar karena memang rezeki sudah diatur seperti apa? Iya, rezeki itu ada dua. Ada yang langsung pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi Mbak Novi kesehatan sudah jelaskan, lalu kemudian kita terlahir ini juga rezeki, diberikan kesempurnaan fisik, ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tidak bersyukur itu rasanya aduh salah sekali. Ya. Orang lain mungkin mohon maaf ya, bahkan ada yang tidak diberikan pekerjaan, tapi Allah begitu mudah kasih kesempatan kepada kita untuk bekerja. Ya, menyambung dari ayat tadi itu ada sambungannya wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Allah itu tahu tempat kediaman sampai cacing saja Allah siapkan itu tempatnya. Tikus lorong-lorongnya itu sudah tahu disiapkan oleh Allah. Di mana dia kediamannya, di mana tempat menyimpannya dan seterusnya. Dan ayat ini ditutup kullum fi kitabim mubin. Kata Allah, semua yang tertulis, semuanya sudah tertulis dalam kitabnya di Lauhil Mahfuz. Jadi kita sudah diberikan oleh Allah sedemikian hebat ya. Rupa yang Masya Allah, telinga saja kalau mau kita renungin, aduh ya, kenapa misalkan hidung mancungnya ke bawah banget, lubangnya ke bawah, lubangnya ke bawah. Kalau ke atas repot, apalagi musim hujan. Masya Allah, kenapa ini alis nggak pernah panjang-panjang ini? Iya ya. Sudah 40 tahun saya usianya. Segitu aja ya. Segini aja dari dulu. Gigi juga nggak gondrong-gondrong. Aduh, kalau gondrong gimana itu? Semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Semuanya Allah sudah siapkan itu. Apalagi manusia sebagai insan kamil fi ahsani taqwim ya. Diciptakan oleh Allah dalam rupa yang sedemikian hebat, yang sedemikian mulia, yang sedemikian sempurna. Ya, jadi tidak pada tempatnya lah manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehebatan-kehebatan yang Allah berikan kepada kita. Nah, bunda-bundaku, para pemirsa Serambi Islami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat yang mengatakan begini. Ini saya kira penting saya sampaikan tentang rezeki. Innar rizqa la yatlubul 'abda kama yatlubuhu ajalu. Rizki itu senantiasa mencari manusia. Innar rizqa la yatlubul 'abda. Jadi dalam konteks yang pertama tadi itu Allah sudah menyiapkan rizkinya kepada kita. Jadi hamba-hamba Allah itu sudah disiapkan, bahkan rizki itu mencari kita. Kama yatlubuhu ajaluh, sebagaimana ajal atau kematian yang juga senantiasa mencari kita. Jadi kita berkejar-kejaran seperti kita dikejar dengan ajal ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa minta diawalkan, tidak bisa minta diakhirkan. Itulah rizki itu. Jadi berkejar-kejaran, rizki itu mengejar seorang hamba Allah seperti mengejarnya ajal pada kita. Luar biasa. Saking Allah itu sudah menyiapkan sedemikian hebatnya rizki yang tadi sudah kita sebutkan itu. Nah, kalau ini pemahaman ini kita sampaikan ke masyarakat, dan harus sampai ini Ustaz Hafid ya. Kalau tidak, jadilah orang jumawa, jadilah orang sombong. Baru menjabat kopral saja sudah berlagak seperti jenderal. Ya, ini menampar kita semua ya. Jadi sesungguhnya rizki itu datangnya begitu cepat, laksana cepatnya ajal menjemput kita. Kapan, di mana, lagi ngapain, tidak ada yang tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi rezeki itu
nyari kita sebetulnya ya. Dari kita. Seperti layaknya ajal. Ajal juga mengejar kita. Oh, jadi ajal nggak ada yang tahu. Bisa jadi saya belakangan, Alif duluan. Atau sebaliknya, Alif yang duluan, saya yang belakangan. Umur bercandain terus. Tahu kalau orang tua ngomong gampang dijaga. Kita mau Emosian nggak boleh. gak emosian. Ajar tanpa salahnya bang. Kematian. Kalau itu kan aja. Mm-mm. Berarti kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya agar ketika aja sampai waktunya menjemput kita dalam keadaan yang baik. Berarti kalau ketika rezeki mengajar kita, bagaimana cara memantaskan diri kita agar dapat rezekinya itu yang Nah, baik. tuh pas memang dia Bang Novi yang paling pas mendingan jadi ininya sebelahnya. Mbak Novi mohon maaf. Jangan terlalu aktif. Kok tadi ngomongin Karena aku rezeki? juga pengen dapat rezeki yang baik. Tuh. Iya, Mbak Novi dapat rezeki, saya takut hilang rezeki nih jadinya nih. Kalau Mbak Novinya aktif bener nih, Mbak Novi tolong. Bagaimana tuh Ustaz, pertanyaan dari Novi? Kita harus bersikap seperti apa tuh? Layaknya akan dijemput dengan ajal. Ya, saya setuju ya. Kita ini kan hanya mampir di dunia ya. Hanya sekedar saja. Kata Nabi memberikan sinyal kepada kita baina sittin wa sab'in. Antara 60 sampai 70 tahun saja. Kalau Bunda sekarang sudah 59 9 bulan 99 hari. Udah mulai gemeter ya Bu, meriang panas. Nah, kalau begitu apa yang kita persiapkan? Amal. Sama seperti ada ungkapan begini kan Mbak Novi ya. Semua atau apapun itu butuh uang ya. Apa tuh istilahnya itu Bang Hafid ya? Uang itu bukan segalanya. Uang atau itu uang bukan segala-galanya. tapi segalanya Segalanya butuh uang. Segalanya butuh uang. Betul. Nah, cerdas ini Bang. Karena kalau urusan uang cepat. Connect langsung. Apa sih ente? Salah lagi, tadi Mbak Novi nyeletuk orang dimarahin. Enggak, udah ini gue lagi dengerin pesan terus. Ya Allah. Iya. Segala sesuatu itu butuh uang betul. Tapi apa gimana tadi? Segala Uang itu bukan segala-galanya. Segalanya Tapi butuh uang. segala-galanya butuh uang sampai untuk meninggal atau pemakaman saja butuh uang. Sama seperti ajal tadi itu. Jadi kalau kita tidak mempersiapkannya itu nekat namanya Bunda. Ya, itu nekat namanya. Kalau tidak nekat itu kita sudah mempersiapkan amal terbaik, iman dan amal saleh. Wallahu a'lam. Masya Allah. Dan ini kalau ngomongin soal tadi kita tanya jawab nih Mbak Novi nih, saya akan bekerja sebagai co-host yang baik. Jadi ibu-ibu Serambi Islam ada acara yang kita oleh seluruh masyarakat Indonesia. Subhanallah. Dan tidak hanya ada ibu-ibu di sini, kita juga punya teman-teman yang aktif komunikasi sama kita di media sosial. Bang Hafiz, nah kali ini ada pertanyaan dari teman-teman yang bertanya di media sosial Serambi Islami. Udah jadi ke kita, izin Ustaz Ya. Mbak Novi, kita lihat dulu pertanyaannya apa nih. Ya. Nah, emang dia ngirim video pertanyaan di WhatsApp. Jadi nggak ada suaranya. Belum. Oke. Itu lagi Iya, persiapan. maaf. Rezeki, jodoh, dan mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum bosan, mohon penjelasannya. Itu kok bisa tiba-tiba langsung minta penjelasan? Jadi tadi nanya gini Ustaz, saya juga bingung nih kalau intro pertanyaannya. Tunggu Kak. Ulang dulu ya. Nggak jelas pertanyaannya. Ya, Ustadznya belum. Apa kita juga nggak dengar? Jadi dia tahu pertanyaannya. Pertanyaannya kasih tahu. Di sininya nggak ada pertanyaan soal. Bisa di pertanyaan sosmed itu juga di sini nggak tertulis kan? Biasa dari hati ke hati tuh. Wabarakatuh. Saya Siti Puspita Salim dari Jakarta. Saya ingin bertanya Ustadz, di dalam hidup terdapat 3 hal prerogatif Allah, yaitu rezeki, jodoh, dan maut. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang dari ini aja, bisa pertanyaan medsos ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Puspita Salim dari Jakarta. Saya ingin bertanya Ustadz, di dalam hidup terdapat 3 hak prerogatif Allah, yaitu rezeki, jodoh, dan maut. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tulis aja pertanyaan Iya, tentang udah. apa gitu. Sudah Udah, saya tangkap udah. Hak prerogatif Allah. Tentang 3 hak prerogatif Allah. Hak prerogatif. Hak prerogatif Allah yaitu rezeki, jodoh dan ajal atau maut. Mm-mm. Jawabannya nanti atau langsung? Segmen hidup kan? Tadi pada mau. Jawabannya segmen berikut kan? Orang dari Pisan aja lah. Yang tadi suruh jelasin pertanyaannya tadi yang dari situ.